Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Khalidatus Syafia dengan NIM 2410802038 dari Perbankan Syariah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama itu ada periode Mekah, itu Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi, bangsawan Quraisy dari Bani Hashim, dan tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang berkata, inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nabi-nabi sebelumnya. Setelah kurang lebih 2 tahun, malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, yang kemudian ada tahap-tahap dakwah, itu yang pertama ada secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekat, dan yang kedua itu ada dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib, dan yang ketiga itu dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah, surat Al-Hijr ayat 94. Nah, kemudian ada faktor Quraisy menentang dakwah Nabi. Nah, di sini para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan, kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan, takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Terus ada Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Nah, kemudian itu ada tentang kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkannya kepada mereka untuk dibunuh. Terus kemudian ada budak-budak yang masuk Islam itu akan disiksa tuannya dengan sangat kejam. Terus yang ketiga itu ada para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Tidak seorang pun penduduk Makkah diperkenalkan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Nah, terus yang kedua terus selanjutnya itu ada hijrah ke Abbasiyah. Nah, selanjutnya pimpinan Utsman bin Affan diikuti 15 orang, yaitu 10 pria dan 5 wanita, itu berangkat ke Habasyah, termasuk istri Utsman, Ruqayyah binti Muhammad. Pimpinan Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang, 80 pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah, putri Abu Sufyan. Nah, terus ya selanjutnya itu ada Abu Thalib dan Khadijah wafat. Nah, pada tahun 10 kenabian, Abu Thalib, pelindung utamanya, itu meninggal dunia dalam usia 87 tahun. 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya Khadijah dalam usia 65 tahun. Terus yang ketiga itu ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau diejek, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Terus selanjutnya itu ada Isra Mi'raj. Nah, jadi di tahun ke-10 itu dari kenabian tersebut, di atas Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-11 kenabian, 6 orang dari suku Khazraj menemui Nabi dan menyatakan dirinya masuk Islam. Terus yang ketiga itu ada tahun ke-12 kenabian, terdiri dari 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Terus selanjutnya ada tahun ke-13 kenabian, yaitu sebanyak 73 orang dari Yastrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yastrib. Nah, terus selanjutnya itu ada periode Madinah. Periode Madinah itu hijrah ke Yastrib.
Kemudian Nabi membangun sebuah masjid pertama kali di Kuba, Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 13 Kenabian atau 24 September 622 Masehi. Nabi meninggalkan Kuba di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim. Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Nah, terus selanjutnya itu ada membangun masyarakat Islam. Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nah, Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu Baitullah. Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin atau muslim asal Mekah dan kaum Ansor muslim Madinah. Kemudian ada konstitusi Madinah. Jadi konstitusi Madinah itu penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut dengan konstitusi Madinah. Terus selanjutnya itu ada isi konstitusi Madinah. Nah, di sini semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Terus yang kedua ada bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Terus yang ketiga itu masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Terus yang keempat itu ada masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lainnya. Terus yang kelima itu ada kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, atau bangsa Yahudi, saling bantu-membantu moral dan material. Terus yang keenam itu ada Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antara kelompok. Nah, terus kemudian ada Nabi wafat itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya yaitu Aisyah. Abu Bakar tampil membacakan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 144 dan berpidato dengan yaitu, "Wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selama-lamanya." Nah, sekian tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.